Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 10 Desember 2023 merupakan pekan Advent kedua tahun B. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda dan Valentinus Geri. Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua dan renungan ditulis oleh Christina Niko dan Maria Monica. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup umat-Mu dan membimbingnya melalui sabda-Mu. Asahlah daya batin kami agar semakin peka mendengarkan rencana-Mu dan apa yang Kau kehendaki dari hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 40, ayat 1 sampai dengan 5, dan dilanjutkan ayat 9 sampai dengan 11. Beginilah firman Tuhan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbuni, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanannya. Ia menghimpun domba-dombanya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku ingin mendengarkan apa yang hendak difirmankan Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh
keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang yang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Petrus, bab 3 ayat 8 sampai dengan 14. Saudara-saudaraku terkasih, hal yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya demikian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kamu menantikan dan berusaha mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa oleh api, dan unsur-unsur dunia akan lebur oleh nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji Allah, kita menantikan langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku terkasih, seraya menantikan semuanya itu, haruslah kamu berusaha supaya kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dan dalam perdamaian dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Sediakanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Putra Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Lalu berdatanganlah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku, akan datang Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersiap dan bersikap. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Mengagendakan suatu kegiatan atau tujuan tertentu sudah biasa kita lakukan, apalagi bagi seorang yang punya segudang acara. Bahkan agenda semacam itu juga disarankan untuk dibuat oleh orang yang ingin mengejar jenjang karir atau tujuan tertentu yang biasa disebut goal setting. Maksudnya adalah agar kita tahu arah mana yang dituju supaya tidak tersesat, salah arah, salah langkah, dan supaya tidak jalan di tempat. Apalagi menjelang akhir tahun seperti sekarang. Biasanya perusahaan mengevaluasi apa saja yang sudah dicapai dan yang mana yang belum, lalu apa yang perlu dikejar tahun berikutnya, dan seterusnya. Itu semua menyangkut hal-hal duniawi. Tentu baik-baik saja melakukan hal-hal tersebut. Tapi pertanyaannya, bagaimana persiapan kita untuk menyambut beralihnya kehidupan yang waktunya tidak seorang pun mengetahuinya? Apakah bisa kita memakai cara-cara duniawi itu untuk mengejar hal-hal surgawi? Bapak Ibu, kaum muda, rekan seperjalanan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Masa persiapan seperti yang diserukan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini jelas diperlukan untuk segala hal, tidak terkecuali yang menyangkut kerohanian. Seorang sahabat pernah bercerita, yang menjadi pembeda saat ia mengejar hal-hal duniawi, saat ambisi keduniawian itu menguasai seluruh imajinasinya adalah ketika itu ia merasa dirinya sendirilah yang menentukan dan harus mampu serta yakin
bisa merengkuh cita-cita itu. Dalam perjalanannya, memang betul banyak gol yang dicapai. Tapi itu membuat ia jadi lupa diri, jadi sombong karena menganggap semua yang didapat adalah melulu karena kekuatannya sendiri. Ia lupa bahwa semua yang diperoleh itu adalah berkat belas kasih dan anugerah dari Allah. Tetapi oleh karena kerahimannya, Allah memberi kesempatan kepada sahabatku itu untuk memperbaiki orientasi dan cara pandangnya terhadap hidup. Maka kala keterpurukan hidup menghampirinya, sebenarnya Allah sedang memberi dia kesempatan waktu untuk mereorientasi hidupnya. Itu bukanlah hal yang patut membuatnya berkecil hati, melainkan justru berbesar hati, karena Allah, Sang Pencipta, mau mengingatkan dan membimbing dia dari ketersesatan. Maka persiapan menuju kehidupan kekal itu bukanlah semata-mata mengagendakan hidup sesuai pemikiran sendiri, melainkan membiarkan Allah dalam rencana keselamatannya mendorong dan membimbing kita menggunakan segala kekayaan kemanusiaan yang dikaruniainya untuk kita dalam bertindak dan mengaktualisasikan diri. Demikian pungkas sahabatku itu. Dan itulah yang dilaksanakan dan diteladankan oleh Yohanes Pembaptis yang pewartaannya kita dengar dalam Injil hari ini. Ia adalah tokoh karismatik di zamannya yang dianggap sebagai nabi dan mempertobatkan banyak orang untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus yang oleh penginjil Markus pada kalimat pertama Injilnya telah diperkenalkan sebagai anak Allah. Yohanes yang pada waktu itu telah mempunyai banyak pengikut malah bersaksi di hadapan para followersnya itu. Sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Markus bab 1 ayat 7 sampai dengan 8. Sikap Yohanes Pembaptis justru bukan menikmati ketenarannya di hadapan para followersnya itu. Malahan, ia mempergunakan karismanya untuk memperkenalkan tokoh terpenting dalam rencana keselamatan Allah yang dia tahu untuk itulah dia hidup dan diutus. Karena itulah seluruh keberadaan dirinya dan bahkan kepopulerannya justru dipakai untuk bisa menarik perhatian semakin banyak orang dalam menantikan Sang Mesias, tokoh sentral itu. Mungkin dalam bahasa kekinian, kita bisa mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak pernah GR dengan dirinya sendiri. Ya, rasa GR atau gila rasa itu sering membuat orang menjadi angkuh dan sombong. Mari, di penghujung tahun 2023 ini, kita siapkan diri menyambut kedatangan Sang Tokoh Sentral, Yesus Kristus, dengan menggerakkan daya hidup batin kita untuk berefleksi. Sampai seberapa jauh keberadaan kita sanggup mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita untuk mau mengenal Sang Tokoh Sentral Yesus Kristus lebih dekat lagi. Lalu, apakah kita hanya sekadar menikmati limpahan karunia dan anugerah dari Allah untuk diri sendiri, atau mau solider berbagi dengan orang-orang di sekitar kita? Apakah kita hanya mengagendakan waktu kita untuk kegiatan yang sesuai dengan kesenangan pribadi?
atau terus berusaha mencoba mengenali dorongan ilahi di dalam batin yang membimbing kita untuk mengikuti rencana keselamatan yang sesuai dengan kehendak-Nya? Jika kita berani jujur menjawabnya, kiranya kita bisa setuju dengan ungkapan seorang romo dari Serikat Yesus di situs web sesawi.net yang menyatakan, Yohanes Pembaptis ada dalam diri setiap orang yang dengan tulus menantikan yang ilahi datang membimbing hidup umat beriman. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas rencana keselamatan-Mu yang indah. Engkau selalu ingin mengasihi dan membuat kami dekat denganmu. Kami yang berdosa ini senantiasa Kau curahkan dengan kasih-Mu yang melimpah. Melalui sabda yang kami dengar hari ini, kiranya hati kami semakin terbuka pada gerak ilahi di dalam batin kami, agar kehendak-Mu lah yang menjadi nyata melalui hidup kami, di dalam nama Yesus Putra-Mu terkasih, penebus kami, yang bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.